Karena mendung tadi sekarang. air ini udah air suara udah. Iya karena mendung. Aduh. Tapi mendung tapi lebih dingin tadi. Di video kali ini gue mau cerita nih sama kalian. Salah satu pengalaman buruk gue di Jerman. Oke. Jadi kayak cerita sedikit lah kita. Nah, jadi gue itu pernah ketipu di Jerman. Wow. Kayak ketipu sekitar, pokoknya totalnya itu 3.000 euro kalau nggak salah. 3.000 euro berarti berapa juta? 50-an. Iya, banyak lah ini. Nah, itu jadi gue ketipunya soal cari apartemen di Jerman. Nah, cari apartemen di Jerman itu kan emang kalau yang belum tahu kita bisa cari di website, di WG Gesuh, di eBay Kleinanzeigen atau di Immobilien Scout gitu-gitu lah. Betul. Ya kan? Nah, salah satunya waktu itu gue udah tinggal sama temen gue di kota Bonn dan kita di studio apartemen yang lumayan mahal. Ya. Makanya kita berniat untuk pindah rumah. Udah cari-cari nih, set ada satu nih yang oke. Gue email dong, habis gue email, wah ternyata oke nih. Cuman dia bilang, wah saya lagi nggak di sini. Di mana? nah kayaknya dia di Inggris atau di Spanyol. Luar negeri. Di luar negeri. Nah waktu itu gua kan mikir, oh normal nih. Ini kayaknya normal deh. Aduh ngakak belum tahu ceritanya tapi aku udah tahu sih ujungnya. Akhirnya udah kita chat, oh yaudah oke gitu. Nah akhirnya dia bilang kuncinya gue kirim ya ke rumah lo yang sekarang. Nanti lu bisa Besitigung langsung di Besitigung atau apa sih bahasa Indonesianya? Kayak cek rumahnya lah. Ngunjungi kayak sementara. Ngunjungi rumahnya gitu. Terus akhirnya ya udah gue kayak oh ya udah tapi harus bayar dulu. Nah di situ buat Besitigung, Buat kaution kan? Kayak bilang, buat kaution dan buat deposit. nanti kalau lu udah oke, ya udah kuncinya di lu aja gitu. Jadi kayak kesannya kalau lu udah mau lu ambil, ya udah lu bayar ini gitu. Tapi berarti abang harus lihat dulu kan rumahnya baru bayar atau bayar dulu baru lihat? Bayar dulu, boleh nggak lihat, boleh langsung ambil gitu. Kesannya gitu. Nah akhirnya gue ragu dong, ini udah ada kejanggalan di sini, ya kan? Apa dalam hati gue ini nggak normal nih, masa sesuatu harus bayar dulu kan? Akhirnya gue sama teman gue ini, kita mau tinggal berdua dan nemunya ini studio apartemen juga. Datangin dong alamatnya, ada alamatnya. Rumahnya ada, cuman di atasnya itu kayak panti jompo, bawahnya tuh ada rumah kosong itu ada. Nah di situ kita lihat lingkungannya dong, kayak kayaknya udahlah bayar aja gitu. Kayak udah ntar kuncinya dia tinggal aman, kita masuk lah udah kayaknya bayar aja lah. Tapi gitu. itu udah tanda tangan kontrak apa belum? Nggak ada. Aduh. Nggak ada. Itu lu umur berapa? Itu kayaknya pas gua setahun di Jerman. Astaga. Oke udah lama deh setahun di Jerman. Nah akhirnya ya udah gua oh yaudah oke gue transfer. Iya. Berapa tadi 3.000 ya? 3.000 euro gue transfer. Bisa. Kalau nggak salah kaution plus 1 bulan deh tinggal. Makanya 3.000 euro totalnya lah kita berdua gitu kan. Sakit kepala. Udah akhirnya bayar nih set. Udah bayar kayak ya udah di pay gitu-gitu kasih tahu. Ya gue iseng kayak lihat PPI Facebook PPI Jerman gitu kan. Pas lihat dengan metode yang sama tertulis di PPI Jerman kalau itu penipuan. Kalau gue baca PPI Jerman duluan baru gue bayar, jadi nggak ketipu kan? Aduh. Jadi emang modusnya kayak gitu guys. Jadi tapi emang tinggalnya dia bilangnya di luar negeri, terutama di Inggris atau di Spanyol. Habis itu dia bilang bahwa kalau dia tuh nggak lagi di Jerman, kayak yang tinggal di sana nenek gua, saudara gua, om gua, tante gitu-gitulah. Bener sih kayak gitu. Pokoknya kayak gitu awalnya. Terus nantinya lu harus bayar dulu sampai lu udah tinggal di sana. Tapi intinya bayar dulu lah sampai semua kontrak dan lain-lain gitu. Kayak gitu. Boro-boro ada kontrak kan, namanya juga penipuan masih ada kontrak. Tapi itu lu itu nggak lapor polisi nggak? Nah gue lapor polisi sama lapor bank. Cuman dengan 1 tahun di Jerman itu sangat sulit dengan bahasa gue. Iya sih. Pas gue ke bank dia bilang iya itu dawat lama banget. Ya bukan masalah dawat, ini penipuan gitu. Tapi dia nangkepnya gue transfer kok belum sampai gitu. Ya kita mana bisa ngecek kan udah sampai atau enggak kan. Kayak gitu-gitulah. Maksudnya sampai ya gue cerita ke orang tua gue kan kayak iya nih kayaknya kena tipu deh gitu. Ya terus kayak udah diselidiki gitu. Cuman kayaknya berat sih nih. Maksudnya ikhlas aja lah gitu kan. Ya ujung-ujungnya emang balik lagi ikhlas aja gitu. Kayak apa namanya si 3.000 euro tadi gitu. Pokoknya modusnya kayak gitu. Terus buat info sedikit, kalau di Jerman intinya kalau mau Besistigung atau mau apa ya mau lihat rumah
pokoknya nggak ada bayar ya kan? Nggak ada. Nggak ada Pokoknya bayar, nggak pokoknya. ada bayar Pokoknya nggak ada bayar sampai lu tanda tangan kontrak. tanda tangan kontrak dan dipilih gitu kayak Iya. kamu terpilih jadi rumah ini gitu. Mm. Jadi jangan ada bayar-bayar sama sekali. Walaupun itu di website terpercaya, karena gue kan di website terpercaya juga. Kayak Karena gitu. website itu kan dia cuma marketplace. Betul. Iya. Jadi Betul. bukan kita sama. Iya. Iya, nggak ada filter buat penipu. Nah terus lucunya gue perhatiin sampai sekarang metode kayak gitu tuh masih ada. Iya, Dan masih ada aja yang ketipu kan. Masih ada yang gitu. Maksudnya enggak? Banyak banget yang Iya, maksudnya enggak 3.000 euro, mungkin 800 euro yang lu bilang kayak cautionnya gitu-gitu kan. Gue juga pernah kok hampir ketipu kayak gitu. Iya kayak gitu. Iya. Di Düsseldorf. Tapi metode lu juga sama kayak gue. Sama persis. Orangnya. Iya, Orang di cuma luar gue udah negeri. mulai ragu kan kayak Karena harus bayar. aduh masa bayar dulu sih, kontraknya mana? Gue nanya soalnya. Terus kontraknya gimana? Dibilang nggak apa-apa, ntar habis ini baru kita bikin kontrak gitu. Tapi lu harus bayar caution dulu, soalnya ini baik yang nanya, dibilang kayak gitu. Oh, iya Iya, dia bener. pokoknya Dia kasih nge-push terus pressure ya, dia gitu. nge-push terus Iya, kalau tapi ya, kira gue ragu kan, aduh nggak bisa nih. Intinya ini balik lagi ke soal pentingnya hitam di atas putih. Pak. iya Iya, benar. betul. Ujung-ujungnya harus ada kontraknya gitu. Harus Iya. ada kontrak, dibaca dengan benar, baru tanda tangan. Benar. Yang bikin kelabakan bukan kelabakan sih, yang bikin lu pengen banget bayar tuh sebenarnya karena cari rumah di Jerman tuh susah. Benar. Jadi gua kan waktu itu di posisi kayak udah mau pindah, terus kayak waduh nih kontraknya udah mau habis udah gimana, dan itu tuh kayak maksudnya apalagi yang belum yang punya rumah ya gitu kan, pasti kayak oh, yaudahlah gitu. Tapi ya udahlah itu harus hati-hati, harus kayak Gali gitu. Gua kurang aja kayak dia yang kayak apa sih ya, ini ada yang rancu deh gitu kan, ada yang rancu gitu. Benar sih. Masih itu polos. Jadi ya 3.000 euro lenyap. polos ya. Lenyap. Ngomong-ngomong soal itu juga Penipuan. penipuan ya. Aku juga pernah dengan jumlah yang mirip. Ini Tapi- sendiri malah. Bener, tapi aku kalau abang kan rumah, kalau aku tuh student collect. Oh, oke. Kan student collect kan kita kalau mau buat info, kalau mau kuliah di Jerman tuh kita harus student collect dulu nih. Kalau mau S1. Nah, jadi ceritanya aku juga gitu. Tapi kalau aku ketipunya dengan kayak emang aku bego juga sih. Kayak tapi dengan metode yang sama di pressure gitu loh. Iya, Karena iya. aku tuh nggak, jadi inti ceritanya aku tuh nggak dapet student collect kan, belum dapet nih. Sedangkan teman-teman aku udah. Terus ada sih satu private student collect ini nawarin. Namanya privat kan harus bayar kan. Dia nawarin lah ke aku. Terus dia nipunya tuh, yang aku maksud nipu karena dia bilang kayak kamu tanda tangan ini aja sekarang supaya kamu udah secure nih, bisa nih dapat tempat. Tapi dia nggak bilang itu kontrak. Dan kan balik lagi kan bahasa Jerman masih jelek. Iya. Dengan pressure yang dia kasih, dia Kita bilang kayak tanda-tangan. nanti sudah nggak ada tempat lagi loh gitu. Tanda tangan aja, ini cuma buat itu kok. Nah, tipunya di situ gitu. Oh. Kayak yang harusnya kan nggak Jadi kayak boleh. mengelabuhi Mengelabuhi, gitu. benar. Akhirnya dengan polosnya aku dan temen aku ada 3 orang lagi Tanda tanda tangan. Oh, sih. Terus tiba-tiba ditagih kan. Kayak aku udah nggak perlu lagi nih student collect karena udah dapet di tempat lain kan. Terus dia kayak tiba-tiba kamu harus bayar, kalau tidak saya ini pengacara begini Oh, kayak gara-gara dibawa. tanda tangan itu ya. Iya, tapi anehnya tuh itu cuma aku yang digituin. Temen Yang aku temen yang enggak. enggak. Yang 3 lagi Oh, enggak. tiga lagi. Mereka tanda tangan juga, Bang. Tanda tangan juga, cuma entah karena aku tuh, menurut aku karena yang waktu itu memang datang tuh kayak yang ngobrol aku, yang kayak ngelit si kelompok ini Iya. tuh aku gitu Ya kan. Atau kalau enggak dia emang yang mukanya yang lebih gampang ditipu. Itu bisa jadi. Jadi kayak wah ini nih, yang ini nih kayaknya. Betul. Nah, akhirnya kayak gitu, aku udah tanya kemana-mana kan. Dulu kan aku anak agen, jadi aku ada betroyer gitu. Aku nanya gimana, terus dia bilang ya kalau udah aku tanda tangan ya udah nggak bisa apa-apa lagi Iya. gitu. Cuma kan ya nipu ya, kayak Iya. harusnya tuh dia nggak boleh kan kayak ngejelasin sesuatu yang sebenarnya bukan itu gitu. Dia memanfaatkan keterbatasan bahasa kita dan Dan waktu waktu kita gitu kan. Akhirnya ya udahlah, aku kayak ikhlas anjir, aja gitu. bayarlah. Tapi kelasnya ada kan? Atau enggak ada? Sebenarnya kelasnya ada, cuma Ah. emang student collect-nya tuh Sebenarnya yang les bahasa ya, bukan student collect. sebenarnya bukan les bahasa juga, dia ada pelajaran yang lain juga. Oh, kayak persiapan Vorbereitung mau- course gitu. Benar, persiapan mau FSP itu kan kita ada Oh. ujian akhir namanya FSP Iya, itu benar, pas student collect. pas tutkol. Tapi FSP-nya nggak di situ, FSP-nya tuh di Oh. luar. Harus Dan cari sendiri harus juga. cari sendiri juga. Dan aku dengar dari orang yang pernah ke situ juga, dia bilang kayak nggak semua bakal dapat gitu tempatnya gitu, karena dia
di luar gitu kan. Nah akhirnya mau nggak mau aku harus bayar 3.000-an, 3.200. Iya sama. Iya, sama. Dengan hal yang berbeda aja. Hal yang berbeda tapi menganya sama. metodenya juga Metodenya mirip kayak sama. Di-push di-push gitu. di-push gitu. dengan dia tahu kita bahasanya kan masih Kurang. jelek gitu kan. Nah dari situ langsung memang banyak belajar sih aku, kayak kalau mau tanda tangan sesuatu harus baca dulu, orang mau ngomong Iya, itu penting banget. cepet-cepet atau apa. Soalnya setelah dipikir-pikir ya, kan ini aku cari rumah sendiri kan di Braunschweig nih. Terus? Pas dia mau tanda tangan kontrak, itu tuh malah dia bilang kamu tenang aja baca dulu. Maksudnya Iya, kan kalau dikasih waktu gitu treatnya kan. beda banget Iya, gitu iya, loh. benar-benar. Berarti kan intensinya sudah Iya. tahu kan yang mana yang benar, yang mana yang ini. Jadi kayak buat kalian Harus hati-hati, harus dibaca. hati-hati sih. Tapi kalau menurut lo Gal, yang kayak case-nya Regina tuh termasuk penipuan nggak? Penipuan. Atau kayak Sebenarnya bukan kurang penipuan teliti sih, aja gitu? jatuhnya bukan penipuan tapi bahasanya tuh swingan gitu. Benar. Jadi pokoknya kayak Oh, orang lu tuh nggak boleh swingan orang lain untuk bikin kontrak, tanda tangan kontrak. pemaksaan. Apalagi kalau misalnya Regina tadi bisa bewaisen atau ngebuktiin kalau misalnya Dia- Regina nggak ngerti apa-apa tapi disuruh buat tanda tangan, terus dibilangnya ini bukan kontrak padahal itu kontrak. Ya walaupun di terakhir kalau memang ntar benar-benar dibawa ke pengadilan, Pengadilan. ya Regina mungkin nggak akan bisa dapat full 100% atau nggak bisa jadi Iya. nggak akan menang karena ya Regina Udah ujung-ujungnya tanda tanda tangan Yes. dan nggak ngebaca itu apa. Powernya gitu. lebih besar gitu. Nah, tapi ya ini sih balik lagi saya permasalahan kontrak itu menurut aku paling penting karena kayak Dan nggak diajarin juga kita iya sebenarnya. itu masalah itu bayangin kita tuh datang semuanya yang mau ke Jerman datang di umur yang masih muda banget 17, 18, 19 belum tahu apa-apa dan kita datang dari negara yang memang hitam di atas Beda. putih itu bukan sesuatu yang lumrah gitu. Iya, Iya, dan benar. apa sistemnya beda gitu loh. Ah. Bahkan even maksudnya orang-orang dewasa yang di Indonesia pun ya tanda kontak tuh masih bikinnya seadanya aja gitu loh, Iya, di atas perangko segala macam. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu Nggak tahu gitu apa yang harus ya dilakukan. ujung-ujungnya kadang orang aduh nggak mau dibawa ke pengadilan ntar Iya. ini banyak apa gitu kayak di Indonesia pun maksudnya secara itu tuh kurang ini gitu loh. Terus kita datang ke sini di umur segitu nggak tahu apa bayangin aja. Pokoknya paling penting sih sebenarnya aku paling rekomend sekarang kalau datang ke Jerman itu bikin Haftpflicht Versicherung sama bikin Rechtsschutz Versicherung. Itu wajib sih. menurut Nggak aku mahal buat juga sekarang. kan bayar per Nggak bulannya. Itu sekarang tuh banyak ya dari Allianz, dari HUK, dari AUK gitu-gitu aja mereka Iya. ada. Dia udah bundel 3 jadi ada Haftpflicht, Rechtsschutz sama satu lagi lupa satu lagi apa. Ada. Pokoknya udah bundel itu Berapa kayak tipe? setahun itu kemarin gue cek buat gue setahun 100-an. Setahun ya, Betul. bener deh. Sama iya sih benar. Jelasin dulu itu buat apa Versicherungnya, itu Asuransinya asuransinya. buat set- apa? da- Pokoknya dia bundel ada 3, yang satu aku lupa. Pokoknya pertama Haftpflicht itu itu apa? dia intinya mengcover kita kalau misalnya kita contoh kita lagi ke toko nih, lagi jalan terus tasnya ngejatuhin fase gitu. Nah itu kan nggak sengaja. Pecah. Nah si Versicherung ini dia mengcover biaya harga potnya kayak gitu. Nah terus ya itu yang Haftpflicht. Atau contohnya kita pinjam sepeda Iya. Terus Rusakin ya. jatuh sepedanya atau apa rusak terus ganti kan. Nah itu di cover sama Versicherung juga sama insuransinya. Asuransi. Nah yang kedua Rechtsschutz. Rechtsschutz itu intinya dia mengcover biaya-biaya yang timbul kalau misalnya kita itu harus Urusan sama ada perurusan sama law, Hukum. sama hukum. Kayak gitu ya. Contohnya kayak Regina tadi, misalnya udah Harusnya Rechtsschutz ya. kayak gitu. Regina bisa datang telepon gue butuh kayak gini. Nanti dia ngasih tahu oh kita ada partner lawyer yang di sini. Tinggal datang masukin case-nya, semua biayanya di cover. Oh, tapi Iya. berarti biaya lawyernya juga udah di Di cover semua di cover. Pokoknya sampai masuk ke pengadilan, kalau masih belum selesai banding itu masih di cover lagi cover terus. Oke. Nah itu makanya yang dulu kan memang masih muda, dan di saat itu aku tuh lagi aduh aku harus student college Iya, sekarang karena betul. waktu kan nggak dikasih Iya. banyak kan dari Ausländer Behörde-nya kan. Jadi aku juga ya balik lagi kayak kata kamu, aduh nggak usah lah cari-cari masa udah bayar aja. Iya. Terus waktu itu pasti juga gitu juga sih. Heeh, Kayak nggak mau ribet gitu karena udah ribet. karena udah ribet Karena udah hidupnya. ribet jadi kayak di waktunya itu harus Betul. kayak makin gitu. Yang harusnya nggak boleh kayak gitu ya. Iya. Nanti kan makanya penipuan masih ada gitu sampai sekarang Dan gitu. itu maksudnya dari cerita kalian berdua aja itu kelihatan gitu loh, orang tua kalian juga nggak tahu apa-apa. Benar. Nggak ngerti harus apa-apa kan. Benar sih. Nah ini menurut aku ini salah satu hal yang orang-orang tua di Indonesia itu mereka nggak expect ada hal-hal kayak gini. Dan gitu. akan terjadi. Benar. Pasti kepikirannya oh di Jerman aman kok, negara maju nggak mungkin ada kayak gini Iya, gini. iya. Tapi ternyata ada yang kayak gini tuh. Iya. Dan ini tuh pasti orang nggak akan expect. Jadi itu pembelajaran buat kalian Oh, juga iya. dengar cerita kita. Iya, Iya terus serem juga ya maksudnya kalau Benar sih. Iya. Pokoknya sebenarnya menurut gua opsi satu, mau lu asuransi atau enggak, atau kalian mau asuransi atau enggak, mau apapun kalian dan dimanapun kalian berada, kontrak tetap harus dibaca. Iya, itu udah Itu Nomor itu satu. udah wajib. Karena yang kemarin juga kejadian yang perdagangan Indonesia yang kemarin itu kan juga sebenarnya gara-gara kontrak kalau menurut gua. iya kontraknya Jadi mungkin awalnya belum nggak dibaca. dibaca terus kayak bingung gitu, makanya jadi hampir 10 orang gitu kan. Iya. Emang awalnya itu dari kontrak gitu. Itu
Itu opsi satu, selalu baca. Yang kedua, kalau kalian merasa nggak aman atau gimana, ya ada asuransi tadi sebenarnya yang Gali bilang kan, maksudnya itu opsi kalau kalian tuh sebenarnya kurang yakin kali ya, kurang yakin hidup di Jerman, takut kenapa-napa, ya ada asuransi ya sebenarnya gitu. Cuman bukan kita maksa harus asuransi, cuman itu opsi untuk mengurangi mencegah hal-hal yang berbau uang dan penipuan itulah. Gitu. Ya buat sedia payung sebelum hujan lah. Iya, Kalau ketipu di ini nggak ada asuransi yang bisa cover nggak? Nah itu dia masalahnya, kalau itu dari email doang kayak nggak ada yang bisa karena emang itu lenyap aja udah. Penipuan rumah ya. Pokoknya dengan modus-modus yang kayak dua orang ini, kita berdua kita berdua jangan sampai terjadi di kalian. Iya, benar sih itu. Malu lagi ceritanya ya. Iya. Sama ketahuan gitu. Enggak, lucunya tuh jumlahnya sama. Iya, benar. Jumlahnya sama gitu. Aduh. Cuma kalau memang di aku untungnya sedikit, bukan ketipu yang kayak uang lenyap begitu aja, tapi aku kan memang benar sebenarnya ada kursnya. Sebenarnya bisa lo ikutin juga. Benar, gitu cuma kan emang kualitinya jadi apa yang dimarketingin sama dia tuh nggak sesuai sama yang semestinya lu lakukan gitu. Benar. Ya, dan maksud aku penipuannya itu pemaksaan tadi itu gitu loh. Kayak yang begitulah. Tapi bahkan maksudnya ini kan bisa dibilang extraordinary cases lah. Ya kan? Yang paling simpel aja di sini kan pasti orang pertama kali datang mau cari SIM card. HP. Kontrak HP, kontrak telepon aja itu kita bisa bukan ketipu sih, tapi lebih kayak dikelabui gitu. Karena banyak banget pasti di sini tuh kalau misalnya pertama kali mau bikin ada tulisannya, kontrak HP sebulan nih cuma 15 euro, murah, dapat 30 giga, dapat gini-gini bla bla bla. Itu ada pamfletnya gitu kan di depan. Nah, tapi ada tulisan kecil. In den ersten 6 Monaten. Di 6 bulan pertama. Di 6 bulan pertama. Setelah itu harganya jadi 30. Kayak gitu. Bener sih. Nah, itu kan kontraknya panjang banget kalau kita bikin kayak gitu. Kontraknya tuh bisa ada 15 halaman. Dan si orang SIM cardnya nggak kasih tahu juga gitu. Iya, nggak tahu sendiri, gitu. Dan ada lagi satu klausul di situ, pokoknya semua SIM card semua kontraknya sama. Kalau udah bikin kayak gitu pasti durasinya tuh 24 bulan. Iya, 2 tahun ya. Dan yang paling penting itu adalah kita harus berhenti stop itu paling telat tuh 3 bulan. 3 bulan sebelum bulan terakhir. Benar. Jadi kalau kita lupa nih, 1 hari aja lupa, itu udah otomatis perpanjang 1 tahun. Dan itu biasanya jadi nanti harganya udah berubah lagi, harganya udah naik lagi. Bener. Jadi kita udah terikat 1 tahun ke depan dengan harga yang lebih mahal lagi. Betul. Betul. Itu kalau nggak baca kontrak ya udah. Jadi Dan kayaknya itu kejadian dulu juga sih. Iya, benar. Benar. Vodafone kan dulu. Iya, Vodafone. Dan nggak penting itu kayak buat iPad gitu. Bukan kayak buat SIM card gitu. Kayak buat iPad loh. Murah nih kayaknya. Udahlah, taunya perpanjang sampai akhirnya mahal. Baik lagi, intinya harus baca kontrak. Dimengerti. Buat kalian yang mau ke Jerman, mungkin ya ini beberapa pengalaman kita di sini yang kuring ya. Kita kurang dikasih tahu. Yang kurang dengan jumlah yang lumayan ya. Jumlah yang lumayan harus kena dulu baru tahu gitu. Dan kita semua berharap tidak terjadi di kalian. Iya, pokoknya dari kesalahan kita kalian bisa antisipasi. Amin. Betul. Oke. Makanya like video kita dan komen dan subscribe. Biar balik modal ini 3.000 euro. Iya, betul. Aduh. Oke deh, kalau gitu gini aja video kali ini. Gimana? Jangan lupa like, komen, subscribe, komen lagi. Bye. Nggak kerasa ya dari tadi kita ngomong.